Selamat malam. Panitia meminta saya berpidato dengan judul Mata Kiri Melihat Mata Kanan Sastra Indonesia. Judul itu saya pikir-pikir itu judul ilmiah. Saya tidak suka, terlalu objektif. Kemudian saya pikir mungkin mata kiri melihat mata kanan bukan sastra, terlalu besar sastra, puisi saja. Itu pun masih terlalu objektif. Saya mencari yang lebih subjektif karena kita penyair bukan peneliti. Jadi judul yang akan saya bacakan di sini, yang akan saya pidatokan, judulnya sederhana, mengenang Ariel Anwar dengan subjudul Ariel Anwar sebagai penyair pesanan. Politik, kita tahu pada tahun 1900 muncul politik etis di Indonesia, saudara. Politik etis itu menimbulkan perasaan di kalangan bumi putra, perasaan change, perubahan, change. Mereka jadi bukan sekarang ada orang ingin change, sejak dulu pun ada ingin change, perubahan. Yang diterapkan perubahan ini bersemangat dan kemudian dengan perubahan ini muncullah berbagai upaya, antara lain beradanya organisasi seperti Serikat Dagang Islam, Serikat Islam Budi Utomo. Semua itu adalah organisasi yang membangkitkan semangat nasional yang kelak akan mengantarkan kita kepada Republik Indonesia Merdeka. Di dalam kehidupan perbusian, semangat pembaruan ini tercerminkan dalam upaya ini upaya liar banget nih. Di dalam kehidupan perpuisian, semangat pembaruan ini tercerminkan dalam upaya para penyair penjaga baru melakukan perubahan terhadap puisi tradisional yang diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan semangat zaman, baik di bidang bentuk puisi ataupun di bidang temanya itu bernapaskan kesatuan bangsa. Para penyair sebagaimana hakikat penyair atau sastrawan, mereka itu tidak menulis di atas kertas kosong. Jadi nggak ada orang yang menulis di atas kertas kosong. Mereka itu menulis di atas tulisan. Semua orang menulis di atas tulisan. Maksudnya di atas kertas di mana budaya, tradisi seperti tradisi yang itu dituliskan sebelumnya. Mereka menulis di atas pantun, di atas syair, di atas talibung, di atas loka. Mereka menulis di atas akar kulturnya sendiri, sambil berupaya melakukan dalam semangat perubahan itu perubahan. Dalam semangat perubahan ini mereka akan mengambil perpuisian barat Italia, yaitu bentuk soneta. Meskipun ada di kalangan pengamat berpendapat pengambilan soneta itu hanyalah berupa penamaan bentuk fisik saja dan tidak menimbulkan efek kejiwaan, namun bagi saya ini menunjukkan bahwa sejak masa awalnya penjaga baru sudah melihat alternatif untuk melakukan pembaruan dengan melihat kemungkinan dari barat, dari kebudayaan barat dan nilai-nilai barat. Tidak mudah kiranya melakukan pembaruan terhadap tradisi perpuisian yang tradisional. Sebagaimana ikhwalnya kita lihat bagaimana gagalnya penyair Rustam Effendi yang kurang berhasil untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap syair ataupun pantun. Namun bagi para penyair kuat bakat seperti Hamir Hamzah, meskipun masih dalam kawasan suasana syair atau pantun, ia tidak terhalang dan bahkan berhasil mengekspresikan diri secara segar sesuai dengan zaman. Bahkan sampai sekarang pun sajak-sajaknya yang terbaik tetap terasa segar. Kiranya kenyataan ini menunjukkan bagi saya bahwa tradisi bukanlah masalah. Unsur tradisi tetap bisa menyuarakan kehendak zaman, tergantung bagaimana mengolahnya. Berlanjut dengan perjalanan waktu, semangat pembaruan ini semakin kental. Para intelektual semakin bergairah merancang, memikirkan bagaimana mengisi sisi kultural dari bangsa Indonesia yang kelak akan merdeka. Timbullah di tahun 1935 di satu majalah ada suatu polemik kebudayaan, yakni polemik antara pandangan dan sikap
dari Sultan Takdir Ali Syabana yang menyarankan agar, liar betul ini kan. Saya tadi mau print out tapi saya tak tahu caranya gitu. Jadi begini aja lah, tak tahu caranya. Waktu udah mendesak di bawah print, liar betul ya. Ini lebih binatang jalan lah. Betul. Kalau air nggak ada apa-apanya dengan ini. Timbullah di tahun 35 polemik kebudayaan. Polemik antara pandangan Takdir Ali Syabana yang menyarankan agar mengambil kebudayaan Barat dan meninggalkan tradisi kedaerahan, provinsialisme kata Takdir. Kalau ini bangsa ini ingin maju dan melakukan perubahan sesuai dengan kehendak zaman. Jadi Takdir ingin tinggalkan yang daerah-daerah itu. Nilai-nilai akar kultur, grassroots itu buang. Kita ke barat saja kata dia. Di sisi lain pendapat Takdir mendapat bantahan dari Sanusi Pane, dari Purbacaraka, yang mengingatkan agar jangan sama sekali memutuskan hubungan kebudayaan daerah. Jangan sama sekali memutuskan kebudayaan daerah. Ingat kata-katanya, jangan sama sekali. Itu bahasa Melayu yang bagus. Sekarang dia bilang, jangan kau pernah. Pernah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Don't you ever, itu dari bahasa Inggris. Jangan kau pernah sama sekali datang ke rumah dia. Jangan kau pernah mencintai dia. Gitu. Itu pernah itu tidak ada. Jadi jangan sama sekali itu bahasanya. Sekarang saya baiki karena saya orang Melayu. Sanusi Pane dan kawan-kawan ingin menjadikan kebudayaan Indonesia sebagai manifestasi perpaduan antara Faust dan Arjuna. Saya kutipkan, haluan yang sempurna ialah menyatukan Faust dengan Arjuna, memadukan materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan, dan kolektivisme. Polemik ini saudara tahu, ini berlangsung selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak masing-masing gigih mempertahankan argumentasinya. Masing-masing pihak dengan mantap semangat mengeluarkan jurus atau resep kultural untuk Indonesia yang bakal melahir itu. Namun, betapapun hebatnya argumentasi yang dipaparkan dari kedua belah pihak, tetaplah ia hanya merupakan mimpi, sebagai angan-angan, sebagai harapan, selama ia belum bisa muncul, selama belum muncul sebuah karya kreatif dari resep kebudayaan yang dijagokan. Polemik ini berlangsung bertahun-tahun sambil menunggu suatu karya kultural kreatif untuk mendapatkan pembenaran, justification, untuk mendapatkan pembenaran, untuk menentukan siapa pemenangnya. Sampai akhirnya pada tahun 1940-an katanya, annya jauh betul, 50-an, muncul sajak-sajak Hairil Anwar yang membuktikan lewat kreativitas, semangat, dinamika, vitalitas Barat yang menerjang bagai ombak mendebur yang sering diungkapkan dan dijagokan Takdir Ali Syabana itu tertuangkan dalam bentuk karya kreatif dari puisi Hairil Anwar. Puisi adalah satu buah prima dari suatu pohon budaya. Catat. Puisi adalah salah satu buah prima dari suatu pohon budaya, maka itu kita perlu merayakan puisi, memuliakannya. Jadi jangan hanya Hairil aja, ada Rendra dan sebagainya itu. Jangan menunggu dia mati juga, karena kalau dia di dalam kubur dia nggak dengar tuh. Jika puisinya prima, puisi adalah salah satu buah prima dari suatu pohon budaya. Jika puisinya prima, jika puisinya prima, maka budaya yang menghasilkannya dianggap prima juga. Puisi Hairil dengan energi, vitalitas, serta sikap individualisme Barat membuktikan pohon budaya Barat yang diidam-idamkan Takdir Ali Syabana itu bisa sukses ditanamkan di Indonesia. Karya Hairil memberikan kemenangan pada Takdir Ali Syabana. Perjuangan Takdir bertahun-tahun sejak Pujangga Baru dimenangkan lewat generasi sastra berikutnya, yaitu generasi angkatan 45, yaitu Hairil Anwar.